Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Rindi Antika, SPD MPD. Saya merupakan dosen jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yakni psikologi konseling. Melalui video ini, saya akan menyampaikan sejumlah aspek yang saya laksanakan dalam perkuliahan tersebut, meliputi aspek delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Merujuk pada sejumlah aspek tersebut, lebih lanjut saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, sistem pembelajaran yang terdiri dari metode pembelajaran dan juga mode pembelajarannya, sampai dengan sistem penilaian. Mata kuliah psikologi konseling dengan kode 20402931 memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini pada dasarnya merupakan pondasi awal atau pengantar untuk beberapa mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa disiapkan agar dapat memahami aspek, unsur, dan komponen psikologis dalam proses konseling. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep-konsep masalah individu berkaitan dengan hakikat manusia, konsep hubungan dalam konseling, pemahaman terhadap pribadi konseli, pemahaman terhadap konselor yang efektif, hambatan atau kesulitan dalam proses konseling, dan keterampilan yang mendasar dalam konseling itu sendiri. Capaian mata kuliah atau CPMK ini yaitu mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan konsep konseling, relasi konseling, pribadi konseli dan konselor, hambatan dalam proses konseling, pendekatan dan keterampilan dasar konseling. Melalui mata kuliah ini dapat membentuk karakter inspiratif calon konselor berbasis nilai-nilai budaya setempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan cakupan materi dan juga skenario perkuliahan psikologi konseling. Perkuliahan psikologi konseling ini dilaksanakan selama 16 pertemuan. Pada pertemuan pertama, agendanya adalah pengantar, kontrak, dan overview materi perkuliahan. Masuk pada pertemuan kedua, materi yang dibahas yaitu konsep dasar psikologi konseling. Pada pertemuan ketiga dan keempat, mahasiswa diajak untuk mempelajari perspektif masalah dalam konseling, yang mana di dalamnya fokusnya melihat masalah itu dari sudut pandang thinking, feeling, dan juga action atau acting. Masuk pada pertemuan kelima sampai dengan pertemuan ketujuh atau sejumlah 3 pertemuan, mahasiswa diajak untuk mendalami pokok bahasan dimensi psikologis dalam konseling. Pokok bahasan ini memiliki 3 sub pokok bahasan, yaitu dimensi hubungan terapeutik yang dipelajari pada pertemuan kelima, kemudian ada dimensi konselor yang efektif dipelajari pada pertemuan keenam, dan juga dimensi pribadi konseli yang dipelajari pada pertemuan ketujuh. Masuk pada pertemuan ke-8, agendanya adalah ujian tengah semester. Selanjutnya, selama 4 pertemuan berikutnya, pendekatan dan keterampilan dasar konseling menjadi pokok bahasan yang dibahas atau yang dipelajari oleh mahasiswa. Dalam pendekatan dan keterampilan dasar konseling ini, terdapat 3 hal atau 3 materi yang menjadi sub-sub pokok bahasanya, yaitu keterampilan antar pribadi, keterampilan intervensi, dan juga keterampilan integrasi. Pokok bahasan yang terakhir yaitu hambatan konselor dalam konseling dipelajari selama 3 pertemuan, mulai pertemuan ke-13 sampai dengan pertemuan ke-15. Dan pada pertemuan ke-16 ditutup dengan agenda ujian akhir semester. Selanjutnya terkait dengan metode pembelajaran, yaitu perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan student center learning dan menerapkan 2 metode, yaitu case method dan juga team based project. Pembelajaran psikologi konseling menerapkan mode blended learning, yakni memadukan perkuliahan daring dan juga luring.
Perkuliahan luring ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Adapun perkuliahan daring dilaksanakan secara sinkronus dan juga asinkronus. Mode asinkronus dilaksanakan dengan memanfaatkan platform video conference seperti aplikasi Zoom Cloud Meeting, Google Meeting, dan sebagainya. Adapun mode asinkronus yang dimaksud adalah mahasiswa belajar secara mandiri melalui Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang, yakni ELENA. Ketika mahasiswa melaksanakan perkuliahan secara asinkronus, saya telah menyiapkan sejumlah aktivitas dan tagihan di ELENA, mulai dari materi, forum diskusi, kuis, sampai dengan penugasannya. Seluruh aktivitas perkuliahan terekam dalam Sistem Informasi Akademik Terpadu atau dikenal dengan SIKADU, mulai dari presensi atau kehadiran mahasiswa sampai dengan jurnal pembelajaran pada setiap pertemuan. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tagihan dan juga sistem penilaiannya. Pada mata kuliah psikologi konseling ini, ujian tengah semester dan ujian akhir semester berbentuk tes tertulis dan dilaksanakan secara luring. Selanjutnya, terdapat 4 kuis yang mewakili 4 pokok bahasan, yaitu perspektif masalah dalam konseling, dimensi psikologis dalam konseling, pendekatan dan keterampilan dasar konseling, sampai dengan hambatan konselor dalam konseling. Untuk tugas atau tagihan individu juga terdapat 2, yakni mahasiswa diminta untuk melakukan analisis masalah berdasarkan pendekatan thinking, feeling, dan acting, dan juga ada tagihan untuk melakukan analisis video konseling. Nah, untuk team based project atau pekerjaan atau tagihan tim dan kelompok itu ada 2. Yang pertama adalah mini riset dengan target mahasiswa. Kemudian yang kedua masih merupakan mini riset tapi targetnya kepada konselor. Kemudian laporan hasil mini riset tersebut dianalisis berdasarkan pada artikel sebagai bahan kajian untuk mengupas secara lebih detail. Terakhir terkait dengan penilaian, terdapat 6 aspek yang dinilai dalam mata kuliah psikologi konseling ini. Yang pertama adalah aspek partisipasi, bobotnya 20%, tugas proyek sebesar 30%, tugas individu 10%, kuis 5%, UTS 15%, dan terakhir untuk UAS adalah 20%. Lebih lanjut mengenai mata kuliah psikologi konseling dapat disimak melalui video rekaman pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Oke, senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali di perkuliahan psikologi konseling dalam keadaan yang insya Allah sehat, bahagia, mudah-mudahan ya. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan secara lebih lanjut, seperti biasa, mari kita awali atau dahului dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Adik-adik semuanya, seperti yang lalu-lalu, saya pengen, sebenarnya sebelum menanyakan kesiapan, saya mau tanya kabar dulu ya. Kabarnya, kalau saya ngelihatnya sekarang adik-adik sudah bukan lagi mahasiswa gitu, tapi adik-adik ini adalah calon konselor hebat Indonesia. Siap, oke. Apa kabar calon konselor hebat Indonesia? Pikiranku, hatiku, tubuhku, good. Oke, aplaus dulu dong buat kalian semua. Saya pingin ngajak adik-adik untuk melihat kesiapan belajarnya. Saya pingin lihat konsentrasinya sudah sejauh mana. Nah, untuk melihat itu, Bu Rindi ini ada tepuk 1, 2, 3. Jadi nanti kalau misalnya Bu Rindi bilang tepuk 1,
Adik-adik tepuk 1 kali. Sudah siap? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, 2. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan, udah dapat Aji nih. Oke, yang berikutnya. Tepuk 2. 1. Ya. Oke, jadi sudah tidak perlu berlama-lama ya. Sengaja nggak Felicia? Nggak sengaja ya. Oke, yang berikutnya Bu Rindi mau menyampaikan bahwa fokus untuk pokok bahasan kali ini, karena kan panjang ya, pokok bahasan ini kan cakupan atau wilayah materinya tuh banyak sekali. Jadi hari ini kita fokusnya ada di area keterampilan dasar konselingnya terlebih dahulu. Nah, tujuan perkuliahan kali ini yang pertama dari aspek pengetahuan atau kognisinya, perkuliahan dirancang agar adik-adik itu dapat menelaah gitu ya, menelaah kaitannya dengan konsep dasar dari keterampilan dasar konseling. Yang selanjutnya secara sikap atau afektif, adik-adik diharapkan bisa nanti setelah perkuliahan selesai, harapannya bisa membangun keterampilan dasar konseling. Yang berikutnya adalah psikomotor atau tindakan. Jadi kalau misalnya secara sikap sudah bisa membangun, harapannya bisa menerapkan. Nah, mungkin nanti juga dari sini pada akhirnya bisa rilis ya, bisa mendapatkan ilmu yang gimana caranya untuk bisa setidaknya berdamai dengan pikirannya sendiri. Yang selanjutnya, saya pengen tahu dulu sejauh mana hasil belajar adik-adik, karena kan kemarin sudah disiapkan bahan belajarnya di Elena. Berdasarkan apa yang sudah dipelajari di Elena, apa sih yang adik-adik pahami terkait dengan keterampilan dasar konseling? Yo, siapa yang mau coba untuk berargumen biar nggak ngantuk ya? Ya, silahkan Felicia. Gimana Felicia? Menurut saya keterampilan itu keterampilan harus dimiliki. Oke, jadi kalau menurut Felicia tadi ini bagus nih mengerucut ke mengulas mengenai ada 2 keterampilan dasar, tapi satu yang belum disebut. Apa tuh? Betul, ya. Ada keterampilan integrasi, tapi nggak apa-apa ya. Terima kasih untuk Aji dan juga Felicia. Nah, saya akan masuk ke materinya sekarang, adik-adik. Kalau adik-adik cek di buku utama yang kalian gunakan, itu ya sebagai referensi, keterampilan dasar itu ada beberapa tokohnya kan. Ada menurut YEO, itu kan, gitu kan. Tapi yang akan Bu Rindi sampaikan di sini, saya akan menggunakan yang disampaikan oleh salah satu guru besar di UM. Jadi namanya adalah Profesor Raka Joni, menyampaikan bahwa salah satu keterampilan yang pertama itu adalah penguasaan terhadap teori dan pendekatan konseling. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan keterampilan dasar komunikasi kalau bahasanya Profesor Raka Joni. Atau kalau menurut Felicia tadi yang mana? Keterampilan? Kalau komunikasi? Antar pribadi. Atau intra apa inter? Inter. Kebalik. Dan yang terakhir yang akan kita kupas fokus di pertemuan ini adalah keterampilan berpikir. Jadi kendalikanlah pikiran kalian, bukan sebaliknya, pikiran yang mengendalikan. Kemudian adik-adik semuanya, ini kalau tadi yang di slide sebelumnya itu Bu Rindi cerita berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Profesor Raka Joni tahun 2008 ya. Jadi yang namanya basic counseling skill, apa bahasa Indonesianya basic counseling skill? Keterampilan dasar konseling kalau menurut Jones tahun 2003 dan 2005 itu ada 2. Ada keterampilan internal, ada keterampilan eksternal. Kalau keterampilan internal berarti keterampilan intra. Ya. Nah, ternyata keterampilan eksternal itu dapat diamati dari komunikasi dan juga perilakunya si konselor itu sendiri. Kemudian kunci utama proses konseling, ingat ini di pokok bahasan dimensi psikologis konseling, konselor efektif. Kunci utamanya itu adalah konselor.
Kenapa? Kunci utamanya adalah hubungan terapeutik. Untuk bisa menciptakan hubungan terapeutik itu, konselor sebagai instrumen utama ya harus memiliki kepribadian yang efektif. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita ngomongin sekarang ke main skill-nya. Apa itu main skill? Keterampilan berpikir. Bagaimana adik-adik bisa mengelola pikiran kalian? Ya, Prof. Prayitno itu mengatakan kalau Jones bilangnya itu main skill, kalau Prof. Prayitno itu kincir-kincir otak atau KKO. Itu kenapa kalau selesai konseling itu badan rasanya kayak digebukin, Dek. Capek banget. Capek banget. Tapi seneng, tapi capek gitu. Ternyata main skill itu komponennya ada 6. Wow. Tenang, kelihatannya banyak tapi ini ada di dekat-dekat kita. Oke. Yang pertama peraturan. Peraturan itu apa yang dipahami adalah tentang boleh dan tidak boleh. Kalian punya peraturan untuk diri sendiri? Apa? Contohnya, Rio peraturannya apa Rio? Jangan makan yang belum pernah dimakan sebelumnya. Oke. Ternyata peraturan itu ada yang membantu dan tidak membantu. Coba dibedah. Kalau punyanya Rio sama punyanya Fadlan tadi, peraturannya membantu atau tidak? Kenapa? Iya, Sono. Berdampak positif. Penjelasannya gimana, Sono? Rio kan ketika mau makan harus benar dulu. Itu kan pasti Rio kan takut kalau belum tahu makanannya nanti dimakan perutnya sakit. Gitu ya. Udah ada gambaran di sini terkait itu. Nah, sekarang saya akan tampilkan video ya. आईसीयू के डायरेक्टर का नाम डॉक्टर वीरू सहस्त्र बुद्धे था, पर सब उन्हें वायरस कंप्यूटर वायरस बुलाते थे। Oke. Di mana letak peraturannya? Nemu nggak? Nemu. Siapa yang nemu? Angkat tangan. Oke, yang di ujung sana namanya siapa? Rosa. Silakan. Aku berdirinya, jadi dia netapinnya itu benar-benar paten. Ini jam 9 harus kayak gini, dia harus kayak gini. Kayak misalkan tadi terlalu kalau nggak boleh ada orang yang ngeduluin dia gitu. Terus jam nantinya. Oke, luar biasa. Boleh kita kasih apresiasi dulu kali ya? Belum. Oke, tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O. Oke, luar biasa. Sangat detail ya, sangat cermat. Oke, ini contoh peraturannya. Siapa yang biar nggak ngantuk mau baca? Oh ya, ini biar di sana. Sebelahnya Rosa adalah Ilham, betul. Tidak membantu dulu. Saya harus menjadi konselor yang baik, tidak boleh melakukan kesalahan di siswa saya. Oke, kira-kira menekan nggak ini? Apalagi udah harus. Ya, oke. Jadi ini tidak membantu. Coba diubah menjadi lebih membantu, Ilham. Saya ingin menjadi konselor yang baik, yang mampu menjalankan tugas seoptimal yang saya bisa, agar hasilnya pun juga optimal. Lebih adem nggak tuh? Ya kan? Ya meskipun nanti adik-adik nggak harus sepanjang ini juga ya. Tapi maksudnya yang penting ini contohnya adik-adik ngerti mana yang sifatnya itu sangat kaku, absolut, mutlak, dan tidak boleh tidak. Dengan yang sekiranya masih ada preferensi lain. Oke, clear untuk peraturan. Geser ke yang kedua, yaitu persepsi. Persepsi itu apa menurut adik-adik? Ya, persepsi adalah cara pandang, sudut pandang gitu ya. Sekarang penjelasan. Penjelasan itu isinya adalah alasan. Jadi sebenarnya kalau adik-adik menjelaskan, kenapa? Ya karena itu isinya alasan. Oke, next, terakhir. Pengharapan. Tahu banget si Rosa udah ngomongin pengharapan. Sangat visioner ya. Jadi pengharapan itu kan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang ditargetkan, sesuatu yang ingin dicapai gitu kan. Jadi pengharapan yang membantu itu sifatnya realistis dan sesuai dengan kapasitas. Silakan berpasangan, boleh lagi udah langsung nempel. Boleh berpasangan, boleh pindah, misalnya mau geser ke sini biar nggak capek duduknya, mau di pojok sana boleh. Saya akan timer 3 menit untuk si A dan 3 menit untuk si B. Ngobrolin apapun, tapi sebenarnya ini konteksnya adalah ya konseling, sebisa kalian aja dulu.
Silakan pindah tempat dulu. Kalau mau itu sudah siap? Dapat pasangan semua? Oke. Sudah oke ya? Mulai. Hadap ke sini dulu. Bokongnya capek ya? Berdiri dulu, berdiri. Semuanya. Up. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Sila, namanya siapa, Dek? Friska. Gimana Friska? Peraturanmu apa tadi, Fris? Saya waktunya tidak kehabisan. Oke, mungkin jadi kalau dikatakan apa, coba di parafrase begini ya, sebaiknya saya mengelola waktu dengan baik sehingga dapat memanfaatkan waktu 3 menit untuk proses konseling. Kurang lebih begitu? Oke, Friska dan Rio, peraturannya membantu atau tidak? Membantu. Kenapa Rio, kamu peraturannya membantu? Karena dengan hal kayak gitu tuh biasanya lebih enak juga. Dan untuk kamu sendiri dengan menciptakan peraturan itu dampaknya apa? Kalau saya sendiri jadi lebih terfokus juga gitu. Maksudnya kalau saya langsung tiba-tiba konseling menyampaikan masalah ke orang lain. Oke, dan mungkin karena tidak ada paksaan kamu untuk, kalaupun misalnya nggak berhasil juga nggak apa-apa juga kan. Tadi bahasanya adalah saya akan berusaha gitu ya, tapi tidak ada tuntutan mutlak. Oke, bagus. Yang berikutnya untuk persepsi. Persepsi apa yang muncul tadi dalam proses yang kalian lakukan? Persepsinya apa berarti? Persepsi saya terhadap orang adalah aura tidak bisa melihat. Oke. Yang ingin menolongnya. Oke. Bagus. Terakhir, pengharapan. Ada yang punya pengharapan? Dalam proses konseling ini, konteksnya kalian sebagai konselor, apa harapannya? Ya, silakan. Babat habis biar selesai gitu ya Rio. Apa pengharapannya? Kalau harapan tadi kan dapat cerita dari Pak Is. Ternyata Pak Is juga sudah menemukan hasil yang optimal. Oke, jadi kamu berharap konselingnya bisa menjalankan solusi-solusi yang sudah direncanakan, kemudian hasilnya juga optimal sesuai dengan yang sudah direncanakan itu. Lanjut aja, terminasi. Saya minta adik-adik untuk ini disambung aja satu orang. Simpulan sama pengalaman belajar yang diperoleh hari ini itu apa? Ya, silahkan Febri. Mungkin secara garis besar. Ya, boleh. Simpulannya itu tadi kan kita ngomongin tentang keterampilan dasar. Yang dipelajari itu apa? Oke, jadi berkaitan dengan keterampilan berpikir, ini sambil kita lengkapi bareng-bareng ya, apa yang disampaikan sama Febri, itu ada 6 komponen sebenarnya. Mulai dari peraturan, persepsi, wicara diri, citra visual, penjelasan, dan pengharapan. Oke, yang selanjutnya, yang mau cerita perasaannya. Ya, silakan Hanum. Sebelum tadi saya masuk kelas kan saya sebenarnya lagi bad mood gitu. Tapi pas tadi selama pembelajaran karena Bu Rindi mood buster banget, terus teman-teman juga pada lucu-lucu, jadi seneng terus belajar. Kok kamu yang makasih Rio? Oh ya, oke. Terus pembelajarannya juga masuk, bisa dipahami juga dengan baik. Oke. Ya, jadi yang awalnya memang bete gitu ya, kemudian melalui proses perkuliahan karena interaksinya juga terbina dengan baik, kemudian materinya juga bisa tersampaikan, kamu bisa memahami pada akhirnya seneng gitu ya. Mudah-mudahan seneng sampai nanti ya. Oke, terima kasih Hanum. Yang berikutnya, apa yang akan adik-adik lakukan? Nah, ini singkat saja. Apa yang, ya silakan Wali. Praktekkan gitu. Ya, silakan Wali. Mungkin jadi ini Bu. Yang kayak bicara diri. Oke, jadi menerapkan keterampilan berpikir itu ya. Setidaknya dengan pacar dulu, ngobrol sama pacar atau sama temen itu gimana caranya untuk membuat peraturan, persepsi dan sebagainya tadi. Oke, bagus. Terakhir dari Bu Rindi,
Seperti biasa ya, selalu ada challenge buat kalian. Ini oleh-oleh sebelum adik-adik bukber ya. Silahkan dianalisis berdasarkan pada materi yang sudah dipelajari gitu ya. Materinya sudah tersedia, silahkan digunakan untuk menganalisis video yang sudah disampaikan. Kemudian terakhir banget dari Bu Rindi, sebelum saya sampaikan ini, saya beri apresiasi setinggi-tingginya, dan apresiasinya mau pakai tepuk mantul ya. Untuk kalian semua yang sudah luar biasa di sore hari ini, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Mantul. Oke, luar biasa. Dan terakhir, ini saya ingin sampaikan terkait dengan keterampilan berpikir. Yang namanya pikiran itu ibarat parasut. Jadi dia hanya akan berfungsi ketika posisinya terbuka. Maka kelolalah pikiran itu, sebab ketika pikiran itu kusut, maka semesta akan menyerah. Bu Rindi selalu apresiasi kelas ini karena antusiasnya luar biasa, semangat belajarnya juga sangat istimewa, persiapannya juga tidak diragukan lagi. Mudah-mudahan senantiasa dipertahankan ya. Seperti biasanya, sebelum kita akhiri kegiatan perkuliahan, mari kita sama-sama meminta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan tidak hanya berhenti di kelas ini, tidak hanya untuk kepentingan perkuliahan, tapi betul-betul bisa membawa manfaat untuk adik-adik semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri perkuliahan, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan belajarnya di siang hingga sore hari ini. Bu Rindi pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konseling? Yes, we can. Konseling? Yes, we can. Konselor? Yes, I can. Oke,